Halo semuanya, selamat datang di video tutorial RAS Programming. Saya Yogi Nara Pratama Sitorus dari kelas 3BD4 Teknik Informatika. Pada video ini, saya akan mengajak kalian mempelajari dasar-dasar bahasa pemrograman RAS secara bertahap, mulai dari pengenalan hingga beberapa fitur penting yang sering digunakan dalam praktik pemrograman sehari-hari. Sebelum masuk ke praktik kode, mari kita kenalan dulu dengan RAS. RAS adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Mozilla dan dirancang dengan fokus utama pada keamanan memori serta pemrosesan paralel yang aman. Bahasa ini sering dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dari C++. Karena RAS menghindari berbagai masalah umum seperti pointer null dan kesalahan manajemen memori. Selain itu, RAS memiliki sintaks yang mirip dengan C++, sehingga cukup mudah dipahami jika kamu sudah pernah belajar bahasa pemrograman serupa sebelumnya. Setelah mengetahui gambaran umum RAS, selanjutnya kita bahas fitur-fitur unggulan yang membuat RAS begitu istimewa. Di antaranya, RAS tidak memiliki null pointer yang sering menjadi penyebab crash di bahasa lain. Selain itu, RAS juga melindungi kita dari data res saat menjalankan kode secara paralel, sesuatu yang sangat penting di dunia multithreading. Pesan kesalahan atau error yang ditampilkan pun sangat informatif dan berwarna, memudahkan kita dalam proses debugging. Dan yang paling menonjol, RAS memiliki sistem ownership dan type safety yang kuat, yang secara otomatis memastikan bahwa memori digunakan dengan aman dan efisien. Sekarang kita masuk ke bagian praktik, dimulai dari program paling dasar, yaitu Hello World. Program ini menunjukkan bagaimana struktur kode RAS bekerja. Kita menggunakan fungsi main sebagai titik awal eksekusi dan makro println untuk mencetak teks ke layar. Ini adalah contoh sederhana untuk memastikan bahwa tools dan environment kita sudah siap digunakan untuk menulis program RAS. Setelah berhasil mencetak teks, mari kita lanjut ke contoh fungsi dengan pengembalian nilai. Di RAS, kita bisa mendefinisikan fungsi seperti fun yang menerima parameter bertipe i32, lalu mengembalikan hasil perhitungan berupa num plus 200. Ini menunjukkan bagaimana RAS mengatur tipe data secara eksplisit dan disiplin yang membuat kode lebih jelas dan aman dari kesalahan. Contoh sederhana ini membantu kita memahami bagaimana fungsi dibuat dan digunakan dalam program. Kemudian kita lanjut ke struktur data array. Array di RAS menyimpan sejumlah elemen dengan tipe data yang sama dan ukuran tetap. Sebagai contoh, kita memiliki array A yang berisi beberapa angka. Dan kita mencetak elemen pada indeks kedua. Ini adalah dasar penting dalam mengakses data secara terstruktur. Selain itu, RAS secara otomatis melakukan pengecekan indeks sehingga mencegah kita mengakses elemen di luar batas array. Selanjutnya, kita bahas pengulangan atau looping dalam RAS. Salah satu bentuk loop yang tersedia adalah loop, yaitu perulangan tak terbatas yang hanya berhenti saat diberikan perintah break. Dalam contoh ini, kita punya variabel num yang terus bertambah hingga mencapai angka tertentu. Ini adalah bentuk kontrol alur yang sangat umum dan berguna dalam banyak skenario, seperti menunggu kondisi tertentu sebelum lanjut ke proses berikutnya. Lalu mari kita lihat bagaimana RAS menangani data yang lebih kompleks menggunakan struct. Struct mirip seperti objek pada OOP yang dapat menyimpan beberapa atribut. Di sini kita buat struct member yang punya dua field, ID dan name. Kemudian kita inisialisasi struct tersebut dan menampilkan nilainya. Pendekatan seperti ini sangat berguna saat kita ingin merepresentasikan entitas nyata dalam kode, seperti data pengguna, produk, atau entitas lainnya. Setelah mengenal struct, kita masuk ke konsep modularitas dalam RAS.
modul digunakan untuk memisahkan bagian-bagian program menjadi file atau blok kode yang terorganisir. Dengan menggunakan kata kunci mode dan pub, kita bisa membuat dan mengekspor fungsi agar dapat digunakan di luar modul. Dalam contoh ini kita membuat modul myModule yang berisi fungsi tes. Modularitas seperti ini sangat penting ketika membangun proyek besar agar struktur kode tetap rapi dan mudah dipelihara. Kemudian kita bahas vektor. Salah satu tipe data paling fleksibel di Rust. Vektor mirip dengan array, tetapi ukurannya bisa berubah-ubah saat program berjalan. Kita bisa menambahkan atau menghapus elemen dengan mudah. Contoh sederhananya adalah membuat vektor berisi angka, lalu mencetak salah satu elemennya menggunakan indeks. Vektor sangat berguna saat kita tidak tahu jumlah data di awal atau saat data perlu dimodifikasi secara dinamis. Dan terakhir, kita pelajari closure, yaitu fungsi anonim yang dapat disimpan dalam variabel. Closure sangat fleksibel dan berguna untuk operasi yang bersifat lokal atau sekali pakai, misalnya dalam pemrosesan koleksi data. Contohnya kita punya closure yang menerima sebuah angka, lalu menambahkan 200 ke dalamnya. Closure seperti ini sangat cocok digunakan sebagai parameter fungsi callback atau logika sederhana yang tidak perlu dideklarasikan sebagai fungsi penuh. Sebagai penutup, kita telah mengenal bahasa pemrograman Rust, mulai dari pengenalan dasar, fitur-fitur unggulannya, hingga berbagai contoh kode sederhana seperti penggunaan fungsi, array, loop, struct, modul, vektor, hingga closure. Rust hadir sebagai bahasa yang mengedepankan keamanan memori, efisiensi, dan kejelasan sintaks. Dengan sistem ownership yang unik dan dukungan penuh terhadap pemrograman paralel, Rust menjadi pilihan yang sangat menarik bagi developer modern, baik untuk pengembangan sistem tingkat rendah maupun aplikasi berskala besar. Semoga video ini bisa menjadi langkah awal bagi kamu yang ingin lebih serius mendalami Rust. Jangan lupa untuk terus berlatih dan mencoba sendiri setiap contoh yang telah kita bahas. Sampai jumpa di tutorial berikutnya dan tetap semangat belajar Rust.